Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salamun. Saya dari Ekonomi Syariah 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya di sini akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI tentang pendapatan nasional. Apa sih yang dimaksud dengan pendapatan nasional? Pendapatan nasional yaitu nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi selama 1 tahun. Selanjutnya yaitu konsep-konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional di sini ada 6 macam. Yang pertama yaitu produk domestik bruto atau GDP. Yang kedua yaitu produk nasional bruto atau GNP. Yang ketiga yaitu produk nasional neto atau NNP. Yang keempat yaitu pendapatan nasional neto atau NNI. Selanjutnya yaitu yang kelima yaitu pendapatan perseorangan atau PI. Yang keenam yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan masing-masing dari konsep pendapatan nasional. Yang pertama, produk domestik bruto atau gross domestic products adalah jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Konsep yang kedua yaitu produk nasional bruto atau gross national products, merupakan nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Selanjutnya yang ketiga, produk nasional neto. Produk nasional neto adalah produk nasional kotor yang dikurangi penyusutan barang modal. Selanjutnya yang keempat yaitu pendapatan nasional neto. Pendapatan nasional neto merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah barang dan jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Selanjutnya yang kelima yaitu pendapatan perseorangan atau personal income. Pendapatan perseorangan merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Selanjutnya yang keenam yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan. Pendapatan yang siap dibelanjakan merupakan pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Selanjutnya manfaat perhitungan pendapatan nasional. Manfaat ini ada 9 macam. Yang pertama yaitu mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua yaitu mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga yaitu mengukur perubahan perekonomian antar negara. Yang keempat yaitu memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Yang kelima yaitu sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang keenam yaitu sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Yang ketujuh yaitu sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Yang kedelapan yaitu sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Yang kesembilan yaitu sebagai indikator dan perbandingan ekonomi
dan kekayaan dari suatu negara. Selanjutnya yaitu metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, metode pendekatan nilai produksi merupakan menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu usaha, baik itu BUMN maupun UMKM, pada suatu negara dalam waktu 1 tahun. Yang kedua yaitu metode pendekatan pendapatan merupakan metode pendapatan nasional dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Yang ketiga yaitu metode pendekatan pengeluaran merupakan menjumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu. Selanjutnya yaitu pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Pendapatan ini terdiri dari 4 macam. Yang pertama yaitu pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua yaitu pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga yaitu pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Yang keempat adalah perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Yang terakhir, sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Yang pertama, ghanimah. Yang kedua, sedekah. Yang ketiga, infak. Yang keempat, zakat. Yang kelima, yang keenam, jizyah. Yang ketujuh, kharaj. Yang kedelapan, pajak tambang dan harta karun. Yang kesembilan, wakaf. Sekian dari review saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.